Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di ibadah tengah minggu ICH Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang saya Pastor Yer dan ada Pastor Ari di Shalom. sini. Kita bersama-sama akan datang ke hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan menaikkan syafaat kita juga bersama-sama nanti untuk beberapa orang yang minta didoakan. Saya percaya kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan masih kita nikmati sampai hari ini. Saya minta dengan kasih Pastor Ari membuka dalam doa, lalu kita akan memuji Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Sejenak kita boleh menghadap Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini Tuhan, untuk saat ini Tuhan, untuk setiap kami yang ada di tempat ini, dan juga bagi jemaat Tuhan yang saat ini menyimak online ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami pada 1 jam di muka ini Tuhan. Kami ingin menghadap Engkau, kami ingin bersama walaupun berbeda tempat Tuhan, menyembah memuliakan Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan sendiri. Beri hati kami sungguh-sungguh terbuka, beri hati kami Tuhan diangkat tinggi bersama dengan roh Tuhan, menyembah Allah Bapa di surga dalam pujian penyembahan, dalam pengagungan hidup kami Tuhan. Bahkan ketika kami menerima firman Tuhan, wahyu pernyataan dari Tuhan, kami sungguh-sungguh diubahkan Tuhan. Berkati ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Kasih Allah melingkupi saya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah melingkupi, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, dan aku menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus yang mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan
lebih sungguh. Amin. Lagu berikutnya kita akan menaikkan hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Kita percaya bahwa ketika Yesus ada di dalam kita, kehidupan kita akan mengalami perubahan. Karena dimanapun Yesus ada, Dia selalu membawa perubahan di tengah sekitarnya. Ada yang sakit menjadi sembuh, ada yang terbelenggu oleh kuasa iblis menjadi bebas. Dan hari ini kita proklamirkan bersama-sama, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus sekali lagi dari awal katakan hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Haleluya, Yesus hidup dalam kita semua. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya itulah yang akan kami alami. Ketika Yesus hidup dalam kami, maka kami akan mengalami perubahan, kami akan mengalami transformasi. Kami siapkan hati kami semua pada saat ini, berbicaralah kepada kami semua ya Bapa. Kami siap mendengarkannya, kami siap dikenyangkan melalui taburan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Haleluya, shalom semuanya. Sekali lagi selamat bergabung dalam ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Pak Jer ya, kita baru saja merayakan Paskah. Ya, Pak. Ya kan? Paskah selalu mengingatkan kita bahwa Yesus yang hidup melayani, dia mati dan tetapi dia bangkit dan hidup. Ya, berarti kita punya Allah yang hidup ya. Amen. Saat ini kita percaya Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi perantara kita, dia menjadi imam agung besar kita. Ya, Saudara. Tetapi apa arti Paskah bagi kita? Ya, mungkin pada masa-masa pos Paskah ini kita memikirkan ya, masih hangat-hangatnya sebelum kita tenggelam lagi dalam kehidupan iman kita sehari-hari. Tapi ini adalah sangat penting, saudara sekalian ya, karena Paskah kita merayakan kebangkitan Tuhan, Yesus hidup. Jadi Yesus hidup buat apa? Nah, bagi kita orang percaya, Pak Jai, kita percaya kepada Kristus, Dia ada dalam kehidupan kita. Ya kan? Yesus hidup untuk menghidupkan kita yang secara rohani kita sudah mati karena kejatuhan dosa manusia. Kita sudah mati rohani.
Dan kemudian ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dihidupkan kembali, bukan dihidupkan kembali, diberikan roh yang hidup lebih baru lagi. Makanya kita disebut ciptaan baru. Ya, ciptaan baru ini ditandai dengan Yesus hidup di dalam kita. Ya, ketika kita percaya, kita tidak dijadikan ciptaan baru dan dibiarkan sendiri, karena kita dikawal, tanda petik, kita diseal, dimeteraikan oleh Roh Allah, Roh Kristus itu sendiri. Berarti Kristus hidup di dalam kita. Itu judul renungan kita hari ini, Kristus hidup di dalam kita, di dalam setiap orang percaya. Nah, Paskah itu kita lihat lagi supaya kita sungguh-sungguh tahu Paskah itu tidak main-main, bukan sekedar perayaan ya. Di Natal kita boleh merayakan alam jadi manusia, tetapi yang paling penting dalam kehidupan setiap orang percaya adalah Paskah. Ya, kematian Tuhan Yesus lebih penting lagi, mukjizat kebangkitan dan menjadi mukjizat kehidupan kita pribadi. Keilahian Kristus sebagai Mesias dinyatakan ketika Paskah. Betul ya Pak Jar ya? Ya. Karena dia hidup, kita juga menjadi hidup. Di situ intinya hidup kita dalam orang percaya. Nah, ini tidak hanya kita menjadi hidup, tetapi berkelanjutan, bahwa kita memiliki kehidupan juga ditopang hari lepas hari oleh Kristus yang hidup di dalam kita. Ya, bacaan kita hari ini ya diambil dari surat 1 Yohanes pasal ketiga. Tetapi saya bacakan lebih dahulu. Galatia 2:20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup yang oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, ini adalah surat Rasul Paulus yang menuliskan kepada jemaat di Galatia. Yang menekankan, ya kita hidup. Tetapi hidup kita hidup yang baru diperbaharui karena Kristus sudah mengubahkan hidup kita. Ditandai dengan Kristus hidup di dalam kita. Ya, saudara sekalian, Rasul Paulus lebih lagi menjelaskan dalam 2 Korintus 13:5 ya, bahwa menjelaskan Kristus hidup di dalam kita. Ya, 2 Korintus 13:5 mengatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Jadi kita harus yakin. Rasul Paulus ingin menjelaskan dan menantang kita, apakah kamu yakin nggak? Nah, ya kan, Pak Jer ya, kalau kita berjalan kehidupan kita sehari-hari, bahkan seorang hamba Tuhan sekalipun, banyak tantangan pelayanan, orang biasa tantangan pekerjaan ya, setiap orang mengalami tantangan hubungan keluarga. Ya Pak Jer ya. Pasti kadang-kadang menurut Pak Jer gimana? Kadang-kadang kita lupa bahwa Kristus ada dalam kita. Ya, kalau kita tidak berhati-hati, tantangan akan menyingkirkan fokus kita daripada Tuhan. Akan mendominasi semua cara berpikir kita, perasaan kita. Sehingga Kristus yang ada di dalam kita itu menjadi kerdil, artinya tidak menjadi mendominasi dan kita lupa. Memang kita tidak dengan sengaja melupakannya, tetapi keadaan hidup kita, dunia, tekanan, dosa akan membuat kita seakan-akan lupa bahwa Kristus tidak ada di dalam kehidupan kita. Nah, seperti dimensia rohani, saudara, ya kita lupa. Makanya Rasul Paulus menantang kita, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Dia tahu banyak cobaan, banyak ujian, jadi kita harus kembali menyelidiki, walaupun banyak ujian. Yesus ada dalam hidup saya, karena saya adalah orang percaya. Nah, saudara, Rasul Paulus ini ingin menjelaskan bahwa Yesus hidup dalam kita itu real. Yesus hidup dalam kita, bukan Yesus hidup di luar dan dia menolong kita sesukanya saat tertentu. Ada Yesus, ya. Saya baru dengar Pak Sujaraya menjelaskan ada hamba Tuhan yang seakan-akan bisa menyembuhkan suka-sukanya dia. Kalau dia bisa datang, kalau dia bisa online, kesembuhan terjadi. Yesus tidak ada di sana, tidak seperti itu di luar sana, jauh di situ, sesuai dengan appointment. Dia ada dalam hidup kita. Dia ada dari dalam menolong kita, dia ada dalam menyembuhkan kita. Masalahnya seperti pertanyaan Rasul Paulus, apakah kita yakin dan tetap percaya dan tetap sadar bahwa Yesus ada dalam kita. Nah, saat ini kita akan membahas sebenarnya dari 1 Yohanes pasal ketiga. Teks kita hari ini. Nah, Yohanes sendiri yang mengenal Yesus secara pribadi,
satu daripada yang paling dekat 3 orang murid, dia betul-betul dia katakan bahwa inilah murid yang dikasihi Tuhan. Dia mengerti hati Yesus pada waktu itu. Dia mengerti bahkan Yesus yang sudah menjadi imam agung besar bagi dia, yang begitu dahsyat, mengizinkan Yohanes untuk melihat akhir zaman di kitab Wahyu. Dan di sini Yohanes ingin mengajarkan kita bahwa Yesus ada dalam kita, harus tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap saat, setiap waktu. Masalah tidak masalah, ya kan? Dan juga harus terjadi perubahan hidup kita, beda dari sebelumnya. Ya, walaupun masih ada masalah. Ya, Yesus sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Hidup kita sudah berubah dari dulu, sekarang harus berbeda. Karena Yesus dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan bahas sesuai dengan firman Tuhan ini. Ada 3 pokok besar bagaimana kita bisa melihat bahwa Yesus hidup di dalam kita. Nah, dari bacaan 1 Yohanes 3 ini, Pak Jar akan membahas 2 poin besar dan saya akan membahas 1 poin besar berikutnya. Silakan Pak Jar. Ya, yang pertama yang perlu kita tahu bahwa ketika kita hidup menjadi baru, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ada pasti yang berubah. Yeah. Ada sesuatu yang masuk di dalam diri kita. Ada sesuatu yang berbeda yang menguasai kehidupan kita. Ciri-ciri kehidupan baru yang kita bisa miliki di dalam Kristus adalah kita memiliki kasih. Yohanes menunjukkan dengan jelas bahwa perbedaan antara kita orang percaya dengan mereka yang di dunia adalah kasih. Orang yang di luar Tuhan tidak memiliki kasih. Orang yang berada di dalam Tuhan sesungguhnya diberikan sebuah kasih yang besar melalui Roh Kudus dalam hidupnya. Roh Kudus berdiam di setiap orang percaya dan membuahkan sebuah buah, yaitu kasih. Kita semua harus memiliki kasih dalam kehidupan kita sebagai anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 14-15 dikatakan seperti ini. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Saya berhenti dulu di sana. Frasa tadi di awal diberitahu, yang membedakan setelah kita keluar dari kehidupan maut dan masuk di dalam kehidupan bersama dengan Kristus adalah saat kita bisa mengasihi saudara kita. Kasih itu ada di dalam diri kita. Ayatnya dilanjutkan seperti ini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ayat ini begitu jelas buat kita semua. Bahwa bukti Kristus yang hidup di dalam kita itu adalah adanya sebuah kasih. Kalau kita berkata bahwa Kristus hidup di dalam kita, di dalam diri kita, maka cerminannya adalah kasih, mengasihi saudara kita, mengasihi orang lain. Tadi dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Dan siapa yang membenci saudaranya, ia adalah pembunuh manusia. Dan kehidupan kekal tidak ada bagi mereka yang membenci saudaranya. Jemaat, kita perlu tahu bahwa kasih adalah bukti mutlak sebagai seseorang yang hidup di dalam Kristus. Yohanes mengatakan bukti kita hidup adalah Allah di dalam kita dengan adanya kasih yang mengalir melalui kita. Tidak ada kasih sama halnya dengan tidak ada kehidupan. Sesederhana itu. Kalau engkau tidak memiliki kasih kepada orang lain, maka sesungguhnya Kristus tidak hidup di dalammu. Itu yang dikatakan tadi di ayat 15. Jika kita membenci, artinya tidak ada kasih. Kita bukan saja seorang pembunuh, tetapi kita tidak memiliki hidup yang kekal. Sikap kita terhadap satu sama lain memberikan bukti apakah kita benar-benar diselamatkan atau tidak. Keselamatan yang kita miliki, yang kita peroleh daripada Tuhan, cerminannya itu bisa dilihat dari orang adalah dengan bagaimana kita menyikapi, mentreatment, mengasihi orang lain. Jika kita diselamatkan, kita hidup di dalam kekekalan, maka kasihnya akan mengalir melalui kita dan kita akan menjadi saksi yang hidup buat semua orang. Ayat selanjutnya dikatakan seperti ini, 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita.
Sebuah teladan yang sudah Kristus tunjukkan buat kita semua. Bahwa ketika Kristus mengasihi kita, dia melakukan sesuatu, menyerahkan nyawanya. Maka kita pun harus mengasihi orang lain dan berbuat sesuatu kepada mereka. Selain daripada tanda daripada Kristus itu lahir atau hidup di dalam kita adalah kasih, standar kasihnya tidak boleh standar yang lain. Tidak boleh sesuai dengan apa yang kita tahu, apa yang menurut kita baik, menurut kita benar. Kasih itu diteladankan seperti Yesus. Kasih kita harus sesuai dengan apa yang sudah Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Kasih itu adalah Kristus itu sendiri. Tidak boleh dengan apa yang kita baca dari buku yang lain. Atau kita dengar dari para influencer-influencer yang kita bisa temukan setiap video. Kasih itu harus sesuai dengan firman Allah yang sudah ditunjukkan oleh Kristus sendiri. Kasihnya seperti apa yang sudah Yesus tunjukkan? Kasih itu lebih daripada kata-kata. Bukan hanya berkata I love you atau aku mengasihi engkau, aku menyayangi engkau, aku merindukan engkau. Bukan hanya sebatas di bibir saja, tetapi ada sebuah tindakan yang perlu dilakukan. Kasih Tuhan, kasih Kristus itu lebih dari sebuah sekedar perasaan saja. Kristus bisa saja merasa kasihan kepada kita dan kita tetap akan menuju neraka. Dia tidak melakukannya. Kristus memberikan sesuatu yang spesial, yang terbaik buat kita semua karena kasih-Nya. Kasih adalah bukan hanya niat, tetapi tekad, kehendak yang bulat untuk melakukan sesuatu, menyelamatkan, menolong, memberkati kita semuanya. Roma 5 ayat 8 dikatakan seperti ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih-Nya ditunjukkan saat kita tidak layak menerima kasih itu. Dia tetap memberikan sesuatu. Meski kita tidak layak sesungguhnya. Tidak layak untuk diberi. Tidak layak untuk dikasihani. Tetapi dia masih mau memberikannya karena dia mengasihi kita. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kita harus mengerti apa yang dikatakan Yohanes di sini. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Kita saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Kita pun perlu mempraktekkan kasih itu. Jemaat Tuhan, ciri-ciri mereka yang hidupnya di dalam Kristus atau Kristus hidup di dalam kehidupan mereka, dia akan penuh dengan kasih. Amin. Dan poin yang kedua, bukan hanya memiliki kasih itu, bukan hanya memahami bahwa kasih itu harus sesuai dengan kasih Yesus, tetapi kita juga perlu mempraktekannya. 1 Yohanes 3 ayat 17-18, ayat berikutnya dikatakan seperti ini. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Inti kehidupan seseorang yang di dalam Kristus adalah mempraktekkan kasih-Nya, kasih yang penuh dengan pengorbanan. Kasih yang berkorban. Berkorban membayar harga supaya orang lain bisa merasakan sesuatu hal yang baik. Harga itu ditebus, harga itu dilakukan meski tidak menyenangkan bagi tubuhnya, bagi dirinya. Tetapi karena kasih yang besar itu tetap dilakukan sehingga orang bisa mengalami sesuatu yang baik. Mengorbankan itu artinya mempersembahkan, membaktikan, mendedikasikan, mengabdikan. Tetapi berkorban sendiri itu adalah berarti kita melakukan sesuatu. Maka sebagaimana Yesus mati di kayu salib, dia mendedikasikan hidupnya buat kita. Dia mempersembahkan tubuh dan darahnya buat saya dan saudara. Dia mengabdikan hidupnya sepenuhnya menjadi hamba. Dia mengosongkan dirinya untuk menjadi hina supaya kita bisa mengalami keselamatan. Itu adalah kasih yang berkorban. Dan kita perlu melakukannya dalam kehidupan kita semuanya. Kasih Kristus tidak pelit, tidak egois. Kasih Kristus tidak dingin atau bahkan perhitungan. Kasih Kristus tidak mencari keuntungan sendiri. Kasih-Nya selalu buat orang lain
untuk memperhatikan keadaan orang lain. Matius 5 ayat 46 berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi mari kita belajar mengasihi semua orang, berkorban bagi mereka. Karena Kristus terlebih dahulu mengabdikan, berkorban buat kita semua yang hina ini. Selain daripada kasih yang penuh dengan pengorbanan, tetapi kasih itu harus nyata, jelas, bisa terlihat, bisa dirasakan, bahkan bisa dikenang. Ketika kita mengklaim bahwa kita memiliki kasih Kristus, kasih itu harus dinyatakan. Kalau tidak, berarti kita menjadi seseorang seperti Farisi yang munafik. Hanya berbicara saja, tetapi orang tidak bisa merasakannya. Kasih yang tidak bertindak adalah kehampaan rohani, karena tidak memiliki tindakan praktis yang bisa dilihat oleh orang lain. Yakobus 2 ayat 15-16 berkata seperti ini. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Sebuah ayat yang cukup keras buat kita semua mengingatkan. Supaya kita tidak hanya fokus kepada kebutuhan kita. Supaya kita tidak fokus kepada apa yang harus kita penuhi buat keturunan kita, keluarga kita. Tetapi kita juga perlu melihat sekitar kita sebagai bukti kasih kita yang nyata buat mereka semua. Ketika terlihat bukti kasih dan kasih itu selaras dengan kasih yang ditunjukkan Yesus kepada kita, maka secara pasti bahwa kita adalah milik Yesus dan Yesus hidup di dalam kita. Jadi saya mendorong kepada seluruh jemaat semuanya, atau Anda yang menyaksikan video ini, mari kita tunjukkan kasih kita lebih nyata, karena Kristus sudah hidup di dalam diri kita dengan pengorbanan buat orang lain, supaya mereka bisa melihat dan mengenang semua kasih Kristus yang bisa dilihat melalui kita. Iya, ya, saudara sekalian, itulah Kristus hidup di dalam kita, ya kan? Kalau Pak Jada, kalau contoh misalnya kita kemasukan kayu, kita pasti sakit kan ya. Kalau Kristus yang adalah kasih ada dalam kehidupan kita, yang kita lakukan adalah kasih keluar dari kehidupan kita. Itu yang tadi dikatakan Pak Jaya, poin pertama, ciri-ciri kehidupan baru di mana Kristus di dalam kita adalah penuh dengan kasih. Dan kemudian inti daripada kehidupan kasih itu sendiri adalah praktek, saudara, ya kan? Saya tadi ketika Pak Jaya mendengarkan, saya kepikiran ada suatu pembuktian terbalik Pak Jaya. Dikatakan kalau Kristus hidup dalam kita, kita orang percaya, ada kasih, kita mengasihi saudara kita, sesama kita. Berarti kalau kita membenci, ya sebagai orang percaya, kita membenci orang sekitar kita, orang sesama jemaat Tuhan, keluarga kita, berarti kita harus mempertanyakan apakah Kristus masih ada dalam kehidupan kita. Terlebih lagi, apakah keselamatan terjadi dalam kehidupan kita, ya kan? Kita menghadapi banyak orang ya yang mengaku dirinya Kristen, ya kan? Tetapi kalau tidak ada kasih Kristus, kita harus mempertanyakan demikian kepada diri kita sendiri. Kita boleh seumur hidup kita ke gereja, seumur kita menyanyikan lagu rohani, tetapi itu harus dibuktikan. Kalau Kristus benar-benar hidup dalam kita, ada ciri-ciri khusus orang yang hidupnya sudah diubahkan, orang yang ada Kristus hidup dalam kehidupannya. Amin, saudara. Nah, poin berikutnya adalah sebagai orang hidup baru, kita harus punya keyakinan dalam kehidupan baru kita, di mana Kristus dalam kehidupan kita. Nah, bacaan kita selanjutnya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 19-22 mengatakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudara yang kekasih, jika hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara, disinilah harus kita memiliki keyakinan. Saya ada Kristus, saya sudah diubahkan. Ayat ini mengajarkan kita dua hal.
yaitu keyakinan kita dalam kehidupan baru kita, bahwa Yesus ada dalam saya, bahwa Dia mengenal kita. Tidak hanya Dia mengenal kita. Ayat 19 tadi mengatakan, demikian kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Kita harus yakin, teguh, tenang bahwa kita milik Allah. Terjemahan lain mengatakan demikian. Demikian caranya kita mengetahui bahwa kita tergolong anak-anak Allah yang benar. Dan hati kita dapat tenang di hadapan Allah. Saudara, keyakinan harus timbul dalam kehidupan orang yang memiliki kehidupan baru, Kristus dalam dia. Bahwa mereka yakin bahwa Allah mengenal kita. Setiap saat, saudara, Allah mengenal kita setiap saat. Karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Ada firman Tuhan mengatakan, Yohanes 10:14 mengatakan, akulah gembala yang baik, kata Tuhan. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yes. Allah, gembala kita, Dia mengenal saudara. Ya, Dia mengenal saudara. Bahkan ada di kitab Yesaya mengatakan Dia mengetahui nama-nama saudara. Ya, kita harus yakin itu. Ketika kita sungguh-sungguh ada Yesus dalam kehidupan kita. Allah mengenal dan tetap mengakui kita dalam setiap situasi. Kadang-kadang kita berdoa, sahabat jadi. Kadang-kadang kita malas ke gereja, malas baca firman Tuhan, malas bersekutu. Tetap Allah, Dia mengenal kita, Dia mengasihi kita. Amin. Kita harus memiliki keyakinan bukan berdasarkan apa yang kita rasakan. Ya, inilah tadi ayat 20, 20, 21 mengatakan, kadang-kadang kita menolak diri sendiri. Yakin nggak ya? Yakin nggak Allah sayang sama saya? Yakin nggak Allah tetap mengakui saya sebagai anaknya? Kadang-kadang iblis menuduh kita. Nah, kamu kan baru bersalah. Dan menimbulkan keraguan apakah Allah sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita. Mengapa saya melakukan kesalahan? Mengapa saya tidak mengikuti firman Tuhan? Perasaan itu timbul. Jadi keyakinan itu bukan berdasarkan pada apa yang kita rasakan, tetapi berdasarkan pada siapa yang kita imani. Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Jadi keselamatan adalah Kristus hidup dalam saya. Itu adalah keyakinan bahwa Dia mengenal saya karena Dia lebih besar daripada perasaan saya. Lebih besar daripada iblis. Roh yang ada dalam hidup kita lebih besar daripada roh dunia. Amin. Harus yakin Yesus mengenal saya karena kita adalah miliknya. Tidak hanya itu. Keyakinan kita sebagai orang yang memiliki hidup yang baru Kristus dalam kita, kita harus percaya dan yakin Dia mendengarkan kita. Dia mendengarkan kita. Tadi ayat 20 mengatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, kalimat ini ada kalimat syarat, saudara. Karena ada kata karena. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Nah, saudara, kalau hubungan kita dengan Kristus yang ada dalam kehidupan kita adalah hubungan yang timbal balik, saudara. Fellowship, saling mendengarkan. Ya kan? Kalau kita ingin Yesus mendengarkan kita, mengabulkan doa kita, kita harus juga dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita harus dengaran akan kasih Tuhan, perintah Tuhan. Kita harus taat. Ya kan? Kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, Allah mendengarkan kita dan mengabulkan permintaan kita sesuai dengan kehendaknya. Itu adalah fellowship kita dengan Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Yohanes 14 ayat 13 mengatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Namaku berarti saudara mengenal nama Tuhan. Saudara ada fellowship. Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Sekali lagi, Bapa dipermuliakan di dalam anak, maksudnya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan memberikan sesuatu pada kita yang kita minta ketika kita sudah taat dan obedient kepada Tuhan. Tetapi semua yang dikasihkannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, saudara, Kristus selalu berada di dalam kita dan selamanya hidup di dalam kita. Dia selalu mendengarkan kita, Dia juga menantikan kita apakah kita juga mendengarkan Dia. Apakah saudara mendengarkan Dia? Amin, saudara. Dikatakan tadi, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena saudara dan saya menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya.
Intinya adalah kita mendengarkan Tuhan. Amin. Nah saudara, inilah 3 hal besar yang ingin saya sampaikan, kita sampaikan, bukti daripada Kristus hidup dalam kita. Kita berbeda saat ini. Ada hal yang berbeda dalam kehidupan lama. Ada ciri-ciri khusus, ada kasih yang mengalir, ya kan? Kasih yang berkorban, ya, kasih yang nyata dalam kehidupan kita. Dan kehidupan kita adalah kehidupan yang teguh, yakin bahwa kita memiliki Yesus selama-lamanya dalam kehidupan kita. Amin. Dia mendengarkan doa kita. Dia mengasihi kita setiap saat sebagai milik pusaka kerajaan surga. Amin, saudara. Ayat berikutnya mengatakan, 1 Yohanes 3 ayat 23-24 mengatakan, dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam anak dan di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, firman Tuhan ini meminta kita untuk percaya di dalam nama Yesus yang ada dalam kehidupan kita, Yesus Kristus, dan untuk kita saling mengasihi. Adalah bukti bahwa Yesus ada dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus taat dan percaya ketika Yesus ada dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan buat perenungan di akhir daripada firman Tuhan ini adalah, apakah kita mengenal Dia yang hidup dalam kita? Ya kan? Apakah bukti kasih-Nya terlihat dalam kehidupan kita ketika kita berhubungan dengan orang lain? Nah, pernahkah kita kehilangan keyakinan bahwa Dia ada dalam kehidupan kita pada masa apa? Karena Dia ada di sana selama-lamanya sampai pada hari Tuhan. Yesus ada dalam kehidupan saudara. Apakah kita berjalan dalam ketaatan kepadanya atau mengaku sebagai seorang Kristen tanpa bukti yang kuat bahwa Yesus ada dalam kehidupan kita? Pertanyaan itu saya lemparkan kepada setiap jemaat Tuhan untuk kita bertanya. Masa pos-Paskah ini, mari kita bercermin dan bertanya. Nah, kita harus tahu akhirnya bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Pak Aja boleh berdoa bagi kita. Terima kasih ya Tuhan bahwa hari ini kami belajar, kami bisa memiliki kasih itu. Kami bisa menikmati kasih itu karena Engkau hidup di dalam kami semua. Kristus yang kami layani, Kristus yang kami percayai, Kristus yang kami andalkan itu hidup dan telah hidup dalam kami semua. Sehingga orang bisa melihat Kristus melalui hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami untuk bisa menjadi berkat dan dampak bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan menaikkan syafaat kita bersama-sama. Kita akan berdoa supaya Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita semuanya. Sebelum naikkan syafaat, kita naikkan pujian sekali lagi kepada Dia. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah. 'Cause Jesus, 'cause Jesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah beri. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah beri. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah beri. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah beri. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah beri.
teduh. Amin. Kasih Yesus membobat hati kita, dan hati kita akan merasa teduh di dalam kasih-Nya. Yang pertama, kita akan berdoa buat mereka yang sakit. Kita tahu bahwa kasus COVID atau di sekitar kita sedang ada yang sakit COVID-19. Kita berdoa supaya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, bahkan majikan-majikan mereka yang juga terkena, yang sedang sakit juga, Tuhan yang akan sembuhkan. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan menolong. Atau jika engkau sakit hari-hari ini, kami tidak mengetahuinya, ada bagian tubuhmu yang kurang nyaman, mungkin daerah pundakmu atau kakimu, engkau tidak nyaman berjalan. Apapun itu, Tuhan sanggup sembuhkan. Percayai bahwa Dia Tuhan yang sanggup menghilangkan semua penyakit itu, karena darah-Nya dan tubuh-Nya menyembuhkan kita semuanya. Yang kedua, kita akan berdoa buat Hong Kong, supaya Tuhan memberkati kota di mana kita bekerja, melayani, supaya kebangunan rohani terjadi di kota ini, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Para pemerintah yang bekerja akan diberikan hikmat oleh Bapa di surga mengatur supaya segala sesuatunya baik adanya, pemulihan, ekonomi, kesehatan, pariwisata, apapun yang sedang digerakkan akan berjalan dengan lancar, sehingga ada kesejahteraan di kota ini. Nanti saya minta Pastor Ari berdoa buat yang sakit, dan kita menyanyikan terlebih dahulu lagu ini sekali lagi. Nanti kita akan berdoa bersama-sama. Refnya saja, kasih Yesus mengalir, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu sekali lagi. Kasih Yesus mengalir dalam kami semua. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Oh, kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Mari kita bersyafaat bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya. Di dalam kuasa dan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bagi setiap umat-Mu Tuhan, kasih-Mu bagi setiap manusia Tuhan. Kami datang Tuhan dengan iman dan percaya Tuhan. Kasih mengalir dari surga masih ada Tuhan. Kuasa dari surga masih terjadi Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau Allah yang sudah bangkit Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah Mesias, Engkaulah Kristus. Engkau hidup di dalam setiap kehidupan umat percaya Tuhan. Di dalam setiap orang yang percaya Engkau ada Tuhan. Kami bersyafaat Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak jauh, Engkau tidak ada di luar, tetapi Engkau ada di dalam kami Tuhan. Engkau hidup di dalam kehidupan setiap orang percaya Tuhan. Ampuni ketika kami hidup dalam ketidakpercayaan bahwa Engkau ada Tuhan dalam hidup kami. Ampuni ketika kami mengandalkan kekuatan kami lebih daripada Engkau yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin membawa Tuhan perkara-perkara Tuhan yang selama ini kami miss Tuhan, yang selama ini Tuhan kami kira kami bisa menangani dengan kekuatan kami. Selama ini kami mencuekkan Engkau yang ada dalam kehidupan kami, kuasa dan kasih itu yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan, kami datang Tuhan bersyafaat bagi setiap orang-orang yang mengalami sakit Tuhan saat ini Tuhan. Terutama bagi mereka Tuhan yang mungkin saat ini terjangkit COVID kembali Tuhan. Dan juga bagi orang-orang sekitar mereka, majikan, atasan mereka Tuhan, yang mungkin terjangkit COVID kembali Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang lebih lagi Tuhan ingin menyembuhkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba boleh memperkatakan, Yesus baik adanya, dulu, sekarang, dan selama-lamanya.
Kasih-Nya menyembuhkan, Kasih-Nya memulihkan, Kasih-Nya merangkul setiap umat-Nya Tuhan. Kasih-Nya mendatangkan kesembuhan Tuhan. Kami percaya kasih Kristus ada dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kasih-Nya yang menyembuhkan, Kasih yang mendatangkan kuasa, Kasih yang menyebabkan mukjizat terjadi saat ini bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Bahkan mereka yang mengalami sakit yang tidak kami tahu apa penyebabnya Tuhan, tetapi kami tahu ada satu sebab, yaitu kasih Tuhan yang akan memulihkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kasih Yesus Tuhan yang mengalahkan segala-galanya Tuhan. Kuasa Kristus turun atas setiap anak-anak-Mu yang sakit saat ini, apapun perkara sakit mereka Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu berkuasa untuk menyembuhkan, memulihkan, dan bahkan melepaskan setiap ikatan-ikatan yang bukan daripada surga sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka yang sakit bagian tubuh secara fisik disembuhkan Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan karena mengalami stres, depresi Tuhan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sembuhkan di dalam kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kau berikan Tuhan pernyataan-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan hanya kuasa anugerah-Mu Tuhan yang menyembuhkan setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami terima, dan kami mengucap syukur untuk kesembuhan pemulihan yang terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat kota ini, tempat di mana Tuhan menempatkan kami untuk bekerja, untuk menjadi berkat buat keluarga kami. Kota di mana tempat kami melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, kami perlu dan harus berdoa buat kesejahteraan kota ini, supaya kami bisa menjadi sejahtera juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah kesembuhan terjadi bagi mereka yang sakit di kota ini. Pelihara bagi mereka yang sedang kekurangan hari-hari ini. Tuhan lepaskan, bebaskan mereka buat mereka yang terbelenggu di kota ini ya Tuhan, secara alam roh. Apapun itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat pemerintah yang sedang bekerja, memikirkan kemajuan kota ini, bangsa ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong mereka, memberikan hikmat apapun yang harus dikerjakan demi pemulihan keadaan kota ini ya Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa buat gereja-gereja yang ada. Biarlah setiap gereja yang mungkin pernah terdampak oleh COVID-19, banyak jemaat yang mungkin pulang atau pergi, ataupun Tuhan bahkan income mereka turun, Tuhan yang akan pulihkan keadaan mereka dalam nama Yesus. Seluruh jemaat akan kembali haus rindu untuk berkumpul di rumah Tuhan. Ada sebuah rasa haus dan lapar yang kembali berfellowship dengan tubuh Kristus yang lain. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah kebangunan rohani terjadi. Biarlah kebangunan rohani terjadi, pertobatan terjadi ya Tuhan. Supaya setiap etnik apapun yang tinggal di negara ini akan bisa mengalami perubahan, akan mengalami pertobatan, dan membawa api itu kembali ke negara asal mereka masing-masing, menguatkan keluarga asli mereka di tempat asal, dan nama Tuhan dipermuliakan sampai ke ujung bumi seperti amanat agung-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat Hongkong ini. Berkati Shalom-Mu turun atas kota ini. Shalom-Mu Tuhan melingkupi dalam nama Yesus, supaya yang tidak baik, yang buruk itu akan menjadi lebih baik karena Tuhan yang menyempurnakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat kota ini. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan atas kota ini, dan banyak jiwa-jiwa akan kembali kepada Tuhan di kota ini. Terima kasih ya Bapak. Ini doa kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah tengah minggu kita. Dimanapun saudara berada, kita akan mengakhiri dengan berkat Tuhan, mengucapkan syukur atas segala kasih-Nya pada hari ini. Saudara, sejenak mari kita boleh mengangkat tangan kita, berserah kepada Tuhan. Tuhan, kami berserah kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan memberkati kami, mengubahkan kami Tuhan. Amen. Kami berterima kasih untuk setiap jawaban doa Tuhan bagi kehidupan kami, baik yang terucap pada saat ini Tuhan, ataupun mereka yang berdoa di dalam kehidupan mereka Tuhan, dalam hati-hati
yang bersyukur, hati-hati yang mungkin terbelenggu Tuhan dalam hati setiap umat-Mu yang tidak mungkin mengucapkan kata-kata doa itu, tetapi Roh Allah sendiri mengerti Tuhan. Kami bersyukur untuk jawaban doa-Mu Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami lebih lagi Tuhan, untuk Engkau bimbing, untuk Engkau pimpin Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kami berserah kepada Engkau. Biarlah saat ini Tuhan, kami menerima berkat yang dari surga untuk setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, angkat tangan saudara. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, kami terima damai sejahtera dari surgawi. Kami menerima Tuhan pelindungan dari kasih Allah yang Maha Kuasa dalam kehidupan kami, yang mengawal kehidupan kami, kehidupan roh kami, kehidupan pikiran jiwa kami Tuhan, dan kehidupan tubuh kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Allah yang sudah menyelamatkan kami, Allah yang hidup di dalam kami, Allah yang mengawal kehidupan kami sampai pada kekekalan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyelesaikan ibadah ini. Haleluya. Amin, amin. Saudara sekalian, sampai jumpa minggu depan. Tetap berkarya, tetap mengabdi. Percaya Yesus ada dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus berkati.